itu di berbagai tempat sekarang orang sudah mulai menolak rekapitulasi di tingkat kecamatan. Oh gitu ya. Hasil itu yang kemudian dihitung beda dengan apa yang didapat oleh saksi. Ada pasangan calon gitu tertentu yang tidak punya saksi karena dia sudah yakin. Dengan kecurangan itu, orang yang representasi dari kecurangan itu sudah tak pantas lagi untuk ikut proses. Diskualifikasi. Laku kecurangannya itu di puncak tertinggi pemerintahan, pemakzulan menjadi bagian penting untuk didesak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan masalah yang lagi hangat dan lagi rame dibicarakan, yaitu mengenai penghitungan hasil suara pemilu capres dan cawapres terutama. Dan untuk membicarakan itu kita bicara dengan pakar dan tokohnya, diantaranya adalah Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Fakir, Alhamdulillah waras Mas. Alhamdulillah. Saya menyimak beberapa penjelasan Pak BW terkait dengan masalah dugaan kecurangan-kecurangan, penggelembungan suara dan lain-lain tuh. Itu kok separah itu ya. Cuman karena informasi itu simpang siur Pak BW. Banyak orang menyampaikan ini itu, ada yang menjawab, ada yang menepis dan lain-lain. Barangkali Pak BW bisa menggambarkan dengan lebih lebih jelas sehingga orang bisa mudah memahami Pak BW. Ya. Oke. Kecurangan itu ada beberapa kategori Mas ya. Ya. Nah, yang pertama yang paling menarik untuk dikemukakan itu adalah kecurangan yang bisa diverifikasi segera. Oke. Dan itu juga masyarakat bisa lakukan. Dan itu berkaitan dengan hasil pemungutan suara. Iya. Nah, itu sebabnya kemudian isu mengenai Sirekap jadi booming di situ. Karena orang dengan mudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memvalidasi, itu yang terjadi dan itu yang dilakukan. Jadi artinya yang melakukan itu bukan orang-orang dari koalisi 01, 02, 03. Sebagian besar itu dari masyarakat. Yang merasa loh, kok di C1 hasil di C hasil seperti ini kok di suara sahnya sekian gitu. Nah itu bisa diklarifikasi itu. Nah itu yang menyebabkan kemudian itu menjadi masalah besar. Nah di dalam proses itu memang sebelumnya ada ketidakpercayaan soal quick count yang berimbas pada real count. Betul. Nah itu yang muncul luar biasa sekali. Nah itu kecurangan yang nomor 2 sebenarnya. Di tengah dia. Tapi ada kecurangan lain, intensi para pemilih untuk memilih nomor tertentu atau taruh tertentu tidak sungguh-sungguh dilakukan karena ada perasaan jujur dan adil dalam proses itu. Disitulah terjadi yang namanya politik uang, politisasi bansos, aparat-aparat yang tidak netral itu kerja semua di situ tuh Mas. Jadi ini pra pencoblosan dan ini luar biasa gedenya, biasa gedenya. Dan itu sebabnya misalnya sekarang kita bisa lihat Mas, kalau ada beras tiba-tiba kurang, diduga keras berasnya sudah dipakai untuk main di bansos gitu loh. Jangan-jangan ada kaitannya sama harga beras yang naik belakangan ini Pak. Ya kayak gitu tuh. Mudah-mudahan yang naik bukan hanya beras premium ya. Atau beras premium yang dipakai ke masyarakat untuk bayar ini bansos kan. Gitu. Dan itu macam-macam seperti itu. Nah, ini kemungkinan akan terjadi lagi Mas. Kecurangan-kecurangan itu apa? Kan melalui quick count orang dihancurkan, ya kan? Setelah dihancur ya sudahlah. Orang nggak mau ini, orang dibayar berapa mau loh. Nah itu direkap nanti itu akan muncul tuh politik uang direkap itu. Atau sekarang kalau orang mau minta C1 berani berapa C1? Nah itu kecurangan yang itu akan muncul, itu akan terjadi. Nah jadi ada 3 jenis kategori politik uang seperti itu. Di dalam seluruh proses itu kemudian kita bisa lagi mengkategorisasi. Kalau itu kan tadi perbuatannya siapanya. Ketika ada di poin yang kedua tadi di pencoblosan itu, maka pelakunya itu sebagian besar adalah penyelenggara.
atau orang yang berkaitan dengan penyelenggara. Iya. Karena orangnya ada di situ. Iya, kan ada KPPS misalnya nulis 200, terus jadi 1.200 atau 200. Nah, itu kebanyakan seperti penyelenggara. Dan kemudian orang mulai mempersoalkan sistem yang dibangun. Sistem apa? Sistem IT yang sistem dibangun. IT-nya, ya. Kok bisa kalau jumlah satu TPS 300, ada jumlah 600 masih keterima sama sistem itu? Iya. Sebetulnya kan sederhana sekali untuk mengunci sistem itu agar nggak salah. Gitu. Iya, jadi kemudian orang, nih sistemnya gimana sih? Ada angka di atas 300 kok masih bisa diterima? Iya, amatiran banget gitu ya. Bahkan yang selalu saya kemukakan beberapa kali itu di Malaysia, di Kinabalu, itu lebih gila lagi, Mas. Gimana, Pak? Yang nomor 1 angkanya sama antara di Seplanonya itu sama saya hasil atau ini suaranya, tapi yang nomor 2 naiknya 8.000, Mas. Yang nomor 3 naiknya 80.000. Iya. Malaysia Kinabalu. Itu menurut saya yang paling fantastik tuh di situ. Tapi kan kalau seandainya ada kesalahan input seandainya nih, Pak, kan bisa diperbaiki. Ya. Itu gimana, Pak? Nah, kalau diperbaiki, kita mencurigai ini ada 2 kubu nih, Mas. Ada yang mengatakan logaritma sistemnya itu udah dibuat. Jadi apapun yang diiniin memang diperbaiki di sini, tapi nanti muncul di tempat lain. Karena memang udah disetting. Iya. Nah, ada lagi yang bilang bukan logaritma sistemnya, ada backdoor, di mana ada firewall yang masuk dan itu yang mengambil alih sistem itu. Tapi ujungnya sama. Jadi ada dua mazhab nih yang berkembang gitu kan. Menurut saya dua-duanya sama-sama justified gitu. Nah, itu yang kemudian agak mengerikan. Jadi kalau diambil di sini, direvisi di sini, Mas, revisi di sini, tapi dia ngubah yang sebelah sini. Iya. Kalau begitu percuma juga diperbaiki yang di sini karena berubah di tempat lain, dan di tempat lainnya sulit mengkonfirmasinya ya. Ingat, Mas, itu ada 820 sekian ribu TPS. Kira-kira kan C1-nya di situ. Iya. Emang siapa yang mau ngecek? Sebanyak itu, Pak. Nah, itu jadi dari sisi pelaku penyelenggara yang kemudian dituding sebagian bagian besar dari itu. Nah, penyelenggara itu bisa tidak harus KPU nasionalnya ya. Tapi bisa juga di tingkat KPPS macam-macam kayak gitu. Terus udah gitu juga bahwa sistem pengawasannya juga tidak handal. Yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan elektoral secara langsung pengawasannya. Misalnya dimulai jam 7 ini, yang jam 8 dimulai ada sekian banyak. Yang belum dihitung lagi sekian banyak. Nah, tidak berpengaruh langsung pada elektoralnya. Bentuk-bentuk kecurangan di dalam proses itu yang ditemukan oleh masyarakat, masa sih itu tidak dimasukin oleh Bawaslu sebagai kecurangan? Jadi tidak sepenuh-penuhnya Bawaslu melakukan fungsi kontrol seperti itu. Itu. Terus udah gitu belum lagi yang C1 diminta oleh aparat, oleh ASN macam-macam itu terjadi. Jadi itu subjeknya itu. Iya. Kalau separah itu artinya begitu mengkhawatirkan, Mbak Bewi. Dan kalau kita lihat begini, Mbak Bewi, tentunya kita semua bukan hanya bicara mendukung nih, Mbak Bewi. Kita bicara terkait dengan demokrasi, keadilan, dan terkait dengan masalah kepentingan negara, yaitu terutama terkait dengan korupsi. Karena kalau dalam praktek demokrasi terjadi korupsi, sudah hampir bisa dipastikan ketika menyelenggarakan pemerintahan juga pasti akan berbuat korupsi. Belum lagi apakah ada bohir yang membiayai untuk berbuat atau melakukan money politik contohnya. Atau mungkin sebelumnya sudah ada praktek korupsi yang digunakan, hasil uang korupsinya digunakan untuk membiayai praktek money politik. Gimana Pak B menggambarkan itu? Saya mau bilang grand corruption, atau mau tambahin lagi Mas, mega grand corruption terjadi dalam korupsi di pemilu itu. Mari kita lihat. Seluruh proses yang tadi disebut curang itu ada nilai transaksinya, Mas. Iya. Memang banyak ada yang ngomong ya, ada yang dikasih nilai 1 suara 200.000, 100.000 macam-macam. Jadi saya mau bilang di seluruh kecurangan yang dipetakan tadi itu ada uang di situ, ada transaksi proses di situ. Dan disitulah ininya pemilu, yang disebut korupsinya di situ. Nah, mari kita lihat sekarang, Mas, satu besarannya. Mas, ini kalau ngomong 1 suara 200.000, ada 200 juta, yang 100 juta aja yang bermasalah. 100 juta kali 200.000 berapa?
berapa tuh putaran uang di situ? Iya. Uang kecil yang gede sekali jumlahnya. 20 triliun dong. Nah, lebih Mas, 200 Mas. Kan tadi ada 200 juta pemilih. Iya. DPT sekarang jadiin 100 juta. 100 juta. Ya kan, terus tambah 200 ribu. Ya, dikalikan 200 ribu ya. Iya, jadi 20 triliun, Pak. 20 triliun sampai 200 triliun. Nah, itu 20 triliun. Ya, Oke. Sekitar segitu. Iya. Dan itu gede korupsi 20 triliun tuh, Mas. Iya. Gede banget, Pak. Iya, BTS aja enggak segitu gitu. Iya. 20 triliun. Berbahaya ya. Gede itu. Nah, itu dari sisi satu itunya. Terus yang kedua yang juga menarik itulah. Pelakunya itu Mas berapa juta orang, bukan berapa ribu orang. Iya. Mestinya ada koordinatornya gitu kan. Kalau betul terjadi seperti itu ya. Jadi saya mau bilang nilai korupsinya itu luar biasa gedenya, orang yang terlibat luar biasa banyaknya. Iya. Itu korupsi dunia akhirat tuh Mas. Itu baru jumlah itu. Terus udah gitu keterlibatan penyelenggara negaranya di situ. Banyak juga. Jadi dari sisi itu makanya mega skandal korupsi terjadi dalam proses ini. Iya. Itu kita baru ngomong nilainya. Belum nanti ketika proses politik selanjutnya, Mas. Ya kan, karena orang sudah merasa memberi, dia harus mendapat. Betul. Nah, feeling saya nanti akan terjadi perpecahan kalau mau tidak disebut dengan pertarungan. Faksionalisasi dalam penyusunan kabinet. Atau penentuan orang-orang yang dianggap. Itu kan pertanyaan sekarang, Mas, kalau gue udah bayar, terus dia akan lihat, lu bayar segitu, kok maksud lu dapetnya posisinya segitu sih? Ya. Memang biasanya sih begitu, Pak BW. Kalau orang berbuat korupsi contohnya, ini contohnya proses korupsi aja, jangan korupsi yang besar-besar lah. Berbuat korupsi kan pasti berkelompok lah, nggak mungkin berbuat sendiri-sendiri. Pengadaan barang yang gede lah gitu. Itu di tengah-tengah biasanya saling berantem itu, Pak BW. Jadi nanti pembagiannya merasa nggak rata lah dan lain-lain. Memang koruptor kan lemah di isu pembagian ya, Mas. Jadi nanti yang akan terjadi itu adalah friksi dulu. Setelah friksi akan ada faksi. Berkelompok itu. Setelah faksi nanti segregasi. Jadi ini akan berlanjut nih. Jadi kekuasaan itu nanti akan saling seperti itu, bertarung untuk jabatan-jabatan tertentu. Iya. Oke. Nah, ketika dia bertarung, apakah cuma pertarungan fisik enggak? Ada transaksi lagi di situ. Kasihan sekali negeri ini kalau begitu, Pak BW. Iya, Mas. Kalau betul terjadi seperti itu ya. Dan jangan-jangan benar ya. Maksudnya kalau pertanyaannya kalau betul udah itu, Mas. Aduh, gawat sekali, Pak. Itu ngeri. Nah, ini baru dari sisi pelakunya, Mas. Iya. Nah, sekarang kita ngomong dampak sosial, politik dan ekonominya. Itu juga gede banget. Gimana Pak B bisa menceritakan itu? Biar orang paham nih, termasuk saya nih Pak B. Mari kita periksa satu-satu ya. Oke. Sistem politik yang dimulai dari transaksi itu akan dilanjutkan, Mas. Dalam proses lanjutan itu pasti nanti dalam menduduki jabatan-jabatan politik itu akan seperti itu. Nanti kalau orang-orang di misalnya departemen A, pasti dia ke bawah juga akan seperti itu, Mas. Iya. Itu yang disebut dengan sistematiknya itu di situ tuh. Impactnya tuh akan sistematis seperti itu. Nah, terus kemudian kalau udah kayak gitu, Mas, misalnya departemen yang berkaitan dengan sumber daya alam. Iya. Nah, dia kan juga akan melakukan itu, Mas. Iya. Dengan orang-orang Iya. Jadi itu korupsinya tuh kan kayak virus, akan mewabah gitu. Dan dia akan menjadi deret hitung gitu. Betul. Jadi deretnya akan wush gitu korupsinya. Kalau seandainya dari atas nih pemerintahnya nyambil 10, di bawah menerjemahkan lagi, nitip ngambil jadi mungkin 50 jadinya karena berbagi dengan banyak orang. Ke bawah lagi dan seterusnya. Belum lagi gini loh Pak BW, kalau praktek korupsi kemudian permisif gara-gara praktek korupsi politik, diawali praktek korupsi politik dan kemudian ditindaklanjuti dengan praktek korupsi yang dalam pelaksanaan kerja tugas sehari-hari, ini bukan hanya kerugian negara saja loh Pak B. Kerusakan mental aparatur. Betul, setuju saya. Karena apa? Mental aparatur ketika kemudian terlanjur rusak, memperbaikinya sulit sekali Pak B. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Jadi seperti pembiasaan atau budaya bahkan dianggap suatu hal yang lumrah. Yang paling mengerikan tuh kan artinya gini Mas Novel. Satu, dalam ketok election dan democratic process. Ya.
Sebentar lagi November akan ada pemilihan kepala daerah. Oke, ya. Jadi ini pasti punya impact yang luar biasa dalam pemilihan kepala daerah. Satu, bagian pertama itu. Terus yang kedua, di parlemen akan ada terjadi transaksi politik. Dan itu transaksi politik itu ya uang ininya. Betul. Dan Mas Novel pasti akan bertanya bagaimana dengan kualitas proses yang terjadi dalam DPR, dalam parlemen. Betul. Oke. Setelah itu mereka punya otoritas kerja dengan lembaga penegak hukum. Itu juga pasti infected itu. Iya. Jadi dari fungsi pengawasan jadi nggak optimal, fungsi budgetingnya bermasalah, legislasinya juga jelek, gitu kan. Lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara non pemerintahan. Iya. Seperti KPK, BPK. Disandra semua jangan-jangan tuh Pak Bewi. Ya kayak gitu Mas. Selesai kalau begitu caranya. Jadi ini bukan sekedar kecurangan, bukan sekedar korupsi, ini merusak bangsa dan negara ini. Dia merusak peradaban dan dia merusak seluruhnya. Itu ngeri sekali. Makanya sebenarnya mode yang harus kita bangun, Mas, bukan sekedar mode emergensi. Kita sedang mau menyelamatkan bangsa. Bukan lagi urusan 01, 02, 03 nih. Tapi ini potensi kerusakan bangsanya itu akan mengerikan sekali. Maha dahsyat sekali. Iya, menarik sekali Pak B. Saya aja baru terpikir loh setelah Pak B cerita ini. Mas Novel suka pura-pura gitu. Saya baru terpikir ternyata sebesar itu dampaknya. Begitu luar biasa dan mengerikan Pak B. Saya melihatnya begitu. Karena begini, ketika pemerintah lah gitu ya mempunyai kewajiban untuk memikirkan bagaimana membantu kepentingan masyarakat, menyejahterakan, mencerdaskan, membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ketika terjadinya kondisi seperti itu, masa iya akan dilakukan? Masa sempat dilakukan? Karena jangan-jangan semuanya jadi transaksional gitu. Makanya dalam situasi kayak gini Mas, call emergensinya itu adalah keterlibatan publik untuk aware dan alert. Untuk sadar dan betul-betul ada situasi ini darurat ini. Orang kan selalu anggapnya ini kan masalah ini udah selesai, udah lewat gitu. Padahal masih belum selesai nih Pak Bewi ya. Baru akan dimulai ini kerusakan baru dimulai. Dan dia bisa masif. Jadi bagian yang pertama itu sebenarnya kalau tadi peta masalah, sekarang apa sih yang bisa dilakukan? Gitu Mas. Kan nggak enak tuh cuman metain masalah tapi tidak mengajukan opsi. Kan? Bagian pertama menurut saya sih yang harus dilakukan adalah kesadaran masyarakat untuk mau terlibat. Terlibat untuk apa? Melaporkan kecurangan-kecurangan itu dan ujungnya adalah lawan. Lawan kecurangan-kecurangan itu. Jangan dimaklumi lah ya, jangan dibiarkan apapun, apa yang bisa kita lakukan? Lawan itu. Karena kalau tidak itu mengerikan sekali. Nah, ketika orang melawan terus kemudian pertanyaannya apa yang bisa dilakukan dalam perlawanan itu? Yang dia harus ikut adalah proses ini Mas. Proses dalam bisnis prosesnya pemilu ini. Nah mari kita lihat satu-satu. Sekarang Mas, di berbagai tempat, saya punya catatannya, cuman tadi saya kulik belum ada. Cuman saya punya catatan itu di berbagai tempat sekarang orang sudah mulai menolak rekapitulasi di tingkat kecamatan. Oh gitu ya. Iya. Orang sampai sekarang masih terus mempersoalkan. Berbagai kecurangan dalam si rekap itu. Terus kecurangan itu. Terus orang mestinya nanti juga mulai melaporkan Mas. Kecurangan-kecurangan bukan yang di saat pencoblosannya tapi yang sebelumnya. Nah mudah-mudahan ini juga akan terus berkembang itu. Nah yang kita ingin dorong adalah ini salah satu opsinya adalah kecurangan ini harus dilaporkan dan ini bagian dari perlawanan. Betul, karena kepentingan kita juga kan belakangnya akan dirugikan. Kalau masih bisa kita cegah. Jadi jangan sampai dia sudah documented gitu. Kayak tadi rekap kan kalau dari awalnya rekap kecamatan itu tidak sah, harus ada. Jadi gelombang masivitas yang mempersoalkan seluruh bentuk kecurangan itu harus terjadi. Harus dilakukan. Itu bagian yang pertama itu yang mestinya dilakukan. Sebelum bicara selanjutnya Pak B mungkin ingat beberapa waktu yang lalu dari KPU sepertinya menghold sementara penghitungan di kecamatan. Pak B mendengar cerita itu nggak? Iya. Gimana tuh ceritanya Pak B? Jadi ada beberapa isu sih yang saya di situ. Pertama, angka di TPS itu ini ada yang menarik Mas. Hasil itu yang kemudian dihitung beda dengan apa yang didapat oleh saksi. Oke, sudah berubah gitu maksudnya? Dia mempersoalkan kan misalnya tadi orang dapat yang 17 kok tiba-tiba 617 gitu.
Itu kan, lo ini gimana ini? Iya, Kok bisa iya. berubah di sini? Apa Iya, yang iya. ada di plano ditulis kok berubah dengan yang ada di jadi nggak kecocokan itu diinikan. Dan yang cilakanya lagi, nih ada yang tadi kecurangan ketiga, ada saksi-saksi yang sungguh-sungguh tidak mau menunjukkan itunya dan itu jadi tawar-menawar. Oke, gue kasih informasi ini, cuman lu bayar berapa? Ada jual beli itu mas, sudah mulai ada tuh. Ada pasangan calon tertentu yang tidak punya saksi karena dia sudah yakin. Saya nggak enak nyebutnya nih mas Novel. Ada yang itu. Ngeri. Gitu ya? Yang lain-lain sibuk dengan saksi. Ini dia nggak pakai saksi. Ya karena mungkin udah dibantuin sama KPPS kayak mungkin ya. Ada yang kayak gitu. Yang mana itu Pak Bibi? Mas Inisialnya boleh nggak? Ya. Kura-kura dalam perahu. Tapi orang sudah pada denger sih Pak Bibi, kan dibahas juga di medsos. Jadi itu bentuk yang menurut saya laporkan, terus kemudian ikut terlibat dalam proses itu. Dan sekarang orang yang sudah menolak. Kalau kecurangannya udah demen, udah tolak. Iya. Nah itu yang paling mengerikan lagi sekarang Mas Novel. Sistem IT-nya di KPU itu kan shutdown beberapa kali Mas. Waktu di hari awal itu shutdown Mas. Iya betul, saya monitor itu hari hanya ya Mbak ya. Dan kemungkinan misal direkap karena diiniin, hold, jangan-jangan ada yang shutdown juga. Oke. Sekarang shutdownnya itu kan ada beberapa kemungkinan Mas. Shutdown memang sistem itu lemah, ya kan? Atau shutdown itu memang ada yang nyerang. Gitu. Bisa jadi kejadian kayak gitu karena ini udah lemah karena pretest dan itunya belum bagus. Bisa juga karena ada yang serang. Bisa juga karena kecurangan tidak direstui alam semua saja. Itu yang terjadi. Jadi ini maha dahsyat kecurangan. Iya. Saya bayangkan begini Pak B, seandainya ini ternyata si rekap gitu atau data di KPU itu kan data IT yang mestinya kalau dilakukan audit forensik IT itu kan bisa tuh, bisa kelihatan tuh. Kalau ternyata dilakukan setelah proses-proses inilah atau beberapa saat setelah ini dan ditemukan ternyata memang ada permainan, itu apa yang bisa terjadi kalau terjadinya seperti itu Pak Bibi? Yang pertama kan gini, lembaga yang membangun sistem memang punya kewajiban melakukan audit. Kalau itu tidak dilakukan, pertanyaannya dia tidak melakukan karena memang kita tidak punya teknologinya. Atau dia tidak melakukan karena waktunya udah terbatas, atau ini sengaja tidak dilakukan karena kecurangan. Jadi kalau pakai di tindak pidana itu Mas, maksud sebagai tujuan tercapai. Jadi memang ada kesengajaan untuk membuat sistem ini lemah karena dengan kelemahan itulah kecurangan bisa terjadi. Bahaya juga itu. Kalau itu yang terjadi memang ada kesengajaan kan Mas. Audit sistem kan nggak sulit ya, banyak ahli yang mampu melakukan dan saya kira waktunya nggak lama juga. Dan korporasi kita di sini banyak yang punya ahli cyber mengenai itu. Betul. Ahli forensik itu. Nah, ketika itu tidak dilakukan kan menimbul pertanyaan, lu nggak mau melakukan ini karena apa? Iya kan? Ada orang yang mau dedicated, nggak usah bayar misalnya, atau bayar setengah misalnya gitu kan. Banyak orang yang membantu. Nah, ketika ini tidak dilakukan, Mas Novel ingat 2019 nggak dilakukan. Jadi ini problem, maksudnya 5 tahun melakukan kebodohan yang bersama. Terus menerus tanpa jeda sih. Iya. Kalaupun seandainya kemarin nggak dilakukan, kan setelah proses penghitungan ini berjalan kan masih bisa diforensik sehingga ke belakang bisa diperiksa itu Pak Bibi. Kalau menurut saya dijedain sedikit, terus itu dikasih tim expert, dan kalau betul ada orang-orang representatif dari masing-masing calon itu lakukan itu. Biar nggak ada isu Pak Bibi. Biar nggak ada isu. Jadi legitimasi pemilu ini terjaga marwahnya. Kalau sekarang hancur banget. Dan ini paling jelek. Iya. Sampai di medsos tuh dibikin meme Pak Bibi. Apa tuh memenya? Hitung-hitungan anak SD dan KPU gitu. Anak SD loh kok cermat sekali, KPU kok salah gitu. Jadi kesannya kok jelek banget gitu. Jadi maksudnya KPU lebih rendah dari anak SD gitu? Ya itu kan jadi jelek sekali Pak Bibi. Masa sengawur itu gitu kan? Saya tadi nanya loh Mas, gitu ya menurut Mas Novel? Kalau hitungannya seperti itu ya ngawur Pak Bibi. Baik. Itu kan pemahaman dasar loh Pak Bibi. Orang semua juga sudah tahu. Jadi dari cerita-cerita Pak Bibi sampaikan tadi, dan saya juga banyak monitor di media dan media sosial, prihatin sekali Pak Bibi.
Bahkan kalau kita bicara terkait dengan demokrasi kan cara memilih pemimpin kan Pak BW. Dan kalau demokrasi ini ternyata ada praktek korupsi, maka ada orang yang bilang begini Pak BW, sejelek-jeleknya demokrasi itu ada kepastian setiap 5 tahun sekali ada pergantian pemimpin. Tapi kalau ada praktek korupsi dan kemudian bisa mengendalikan proses pemilihan pemimpin, maka itu menjadi masalah. Demokrasi menjadi sangat jelek jadinya. Yes. Belum lagi kalau kita bicara masalah penegakan hukum praktek korupsinya juga banyak Pak BW. Dan kalau praktek penegakan hukum itu banyak, bagaimana bisa menjamin masalah-masalah tadi yang dibicarakan itu bisa tercapai keadilan? Iya. Rumit Pak BW ya. Betul, rumit. Nah, ya, karena itu Mas, KPU sebagai penyelenggara pemilu memang dia harus dipilih orang-orang yang punya integritas, bukan hanya punya pengetahuan. Iya. Kalau basis itunya nggak ada, rumit. Saya bayangkan yang Pak Bio katakan tadi, begitu seandainya praktek itu semua benar seperti yang kita bicarakan Pak Bio. Walaupun kita meyakininya benar Pak Bio ya, tapi paling nggak kita membicarakannya seperti itu dulu. Apakah nggak dipikirkan bahwa ternyata dampaknya itu kemana-mana Pak Bio? Dampaknya sangat besar, merugikan semuanya, merugikan bangsa dan negara, merugikan masyarakat, dan besar sekali efeknya. Apa nggak dipikirkan resiko-resiko itu Pak Bio ya? Menurut saya orang hari ini miopik, pandangannya dalam jarak yang dekat. Dia hanya ingin kemenangan, dia hanya ingin quantity. Iya. Saya mengatakan quality nggak ada. Legal tapi not legitimate. Dan legalitas yang tanpa legitimasi itu rapuh banget itu dia. Iya. Dan dia akan menimbulkan masalah. Yang saya khawatir nih dampak lanjutannya nih kan sekarang jadi ekonomi, kalau orang dipimpin oleh orang tidak perform, pasti kan dia akan memicu berbagai problem lain ya. Problem ekonomi, problem politik. Sementara di dunia masih gonjang-ganjing. Sementara itu orang mau investasi di Indonesia, apa biar dengan kepemimpinan dihasil dari kecurangan, mungkin dia tidak culas ketika ada investor masuk di sini. Itu akan menimbulkan efek berantai yang jauh lebih dahsyat dari sekedar pemilu itu. Mengerikan sekali Pak. Itu yang paling mengerikan, dan pada akhirnya kita masuk dalam jurang terjebak dalam jebakan jurang yang luar biasa sekali. Pak BW, sekarang tentunya kita juga sudah mendengar beberapa komentar dari masing-masing pasangan calon nih. Ada dari 01, 03, dan banyak juga ahli-ahli yang menyampaikan. Apa yang bisa dilakukan Pak BW? Selain dari tadi hal yang kita sampaikan soal dampak dan apa masyarakat bisa lakukan. Tapi yang para pakar, para tokoh, mungkin pasangan calon, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah tadi yang Pak BW katakan? Yang pertama, kecurangan yang masif itu harus dikonfirmasi oleh informal leaders kita. Di level apapun. Curang apa enggak? Jadi penting, kemudian betul. Itu juga jadi kepastian kecurangan itu, kepastian kecurangan itu harus jelas. Ini kecurangan apa enggak? Dan public figure, informal leaders harus ngomong, ini kecurang apa enggak sebenarnya? Nah, kalau itu kemudian curang, maka kemudian level keduanya adalah siapa yang dianggap pelaku kecurangan itu menjawab kecurangan. Betul. Kan? Karena orang ini harus kemudian diisolasi Mas, dijauhkan dari seluruh potensi yang mungkin dilakukan karena otoritasnya itu memungkinkan dia melakukan kecurangan. Kalau itu nggak diisolasi, mau bikin pemilu apapun dia tetap punya. Nah, jadi yang itu adalah kita harus mulai menunjuk hidung nih. Ini lu gara-gara lu. Kalau gitu pisahkan ini, prosesnya perlu diulang lagi. Atau masuk lagi yang ini, dengan kecurangan itu orang yang representasi dari kecurangan itu sudah tak pantas lagi untuk ikut proses diskualifikasi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, diskualifikasi itu bisa terjadi hanya melalui MK. Diskualifikasi. Cuman kalau kemudian kecurangan itu sudah luar biasa, kasat mata, telanjang, masif gitu, pertanyaannya apa masih perlu ke MK dengan menghadapi kecurangan kayak gitu? Ya kan? Siapa yang bisa jamin MK juga tidak melakukan hal yang serupa? Siapa yang jamin itu?
itu yang jadi penting. Jadi harus kecurangan itu harus kemudian pada titiknya ini apa nih? Nah, kemudian harus ada proses politik, Mas. Oh iya, ada DPR kan berarti. Ada DPR. Ya. Pemerintah diawasi DPR. Seluruh lembaga negara di daerah termasuk KPU, Bawaslu dan DKP harus diawasi DPR. Betul. DPR kok nggak terdengar. Saya menduga DPR ini sekarang sudah mulai harus berpikir nih. Iya. Dan katanya gitu, Mas, DPR tuh udah mulai akan mengambil titik tertentu itu. Dia harus melakukan pengawasan. Kalau kemudian pelaku kecurangannya itu di puncak tertinggi pemerintahan, pemakzulan menjadi bagian penting untuk didesakkan. Saya mendengar kalimat terakhir ini saya jadi khawatir dan gemeter, Pak. Pemakzulan? Saya stop dulu kalau gitu. Konstitusional, Mas. Iya. Betul, Pak BW. Jadi memang kita berharap jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan tadi, kemudian menimbulkan dampak-dampak yang seperti Pak BW katakan tadi dan kerugiannya akhir ke kita semua. Jadi semoga nanti langkah-langkah yang dilakukan betul-betul bisa untuk mencegah terjadinya masalah-masalah tadi, Pak BW ya. Dan keterlibatan publik untuk mengawal proses ini tetap diperlukan. Iya, dan kita semua perlu terlibat untuk ikut concern dan memberikan dukungan, termasuk memberikan informasi-informasi apabila mengetahui adanya praktek-praktek kecurangan dan semua hal tadi. Terima kasih Pak BW, ini sangat mencerahkan sekali. Saya juga banyak hal yang kemudian, iya juga ya, walaupun sebagian juga sudah saya dengar di media. Terima kasih Pak BW, semoga terjadi kebaikan untuk kita semua lah, untuk negara ini. Terima kasih, salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.